Jadi menurut saya ada dua provinsi yang sangat penting ya dalam perkembangan pers di Indonesia. Yang pertama Sumatera Barat, yang kedua Sumatera Utara. Nah, Sumatera Barat itu memang dari sisi media dia lebih awal ya. Tetapi kalau kita lihat dalam perkembangan sebelum kemerdekaan, sebelum kedudukan Jepang, itu pers Sumatera Utara itu memang sangat radikal ya. Dan di pers Sumatera Utara juga itu semua orang sudah membaca mengenai data-data pers Sumatera Utara. Nah, itu dia akan melihat bahwa justru kata merdeka itu pertama sekali itu muncul di pers Sumatera Utara dalam Bini Merdeka. Nah, ini pentingnya pers. Nah, pers juga telah membangun jaringan ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Harwanti, jaringan antar suku. Jadi jaringan antar ras, komunitas ya, di antara yang beragam itu, yang mulanya tidak saling mengenal, nah kemudian saling mengenal. Nah, itulah yang kemudian membentuk sebuah imajinasi yang katakan Anderson, imajinasi bahwa kita memang satu bangsa, nah bangsa Indonesia. Karena sebelumnya kalau kita lihat dalam berbagai pemberitaan media, nah itu kan kita menyebut bangsa-bangsa ini kan pada suku-suku bangsa, ada bangsa Batak, nah ini masih nampak, kalau dalam awal dulu masih nampak. Tapi ketika pers sudah berkembang, itu hilang. Ada bangsa Mandailing, bangsa Batak, bangsa Minangkabau, yang waktu itu Wangsa ya, bangsa Aceh, nah semua itu. Nah, kemudian pers yang menghilangkan itu sebenarnya, yang kemudian membentuk imajinasi baru. Nah, itulah yang kita kemudian disebut Indonesia. Nah, kemudian keunikan Sumatera Utara sebagai sebuah kancah daripada pergerakan nasional. Nah, di sini menjadi sentral sebenarnya dari berbagai perubahan. Nah, sebutlah itu tentang perdebatan yang masih diwariskan sampai sekarang ini adalah perdebatan antara negara dan agama. Nah, seperti perdebatan Soekarno dan Muhammad Nasir, satu tokoh Islam moderat, yang satu adalah tokoh nasionalis moderat. Nah, debat ini masih berlanjut sekarang. Satu sisi debat ini kan dibawa ke unsur politik. Pada Soekarno dan Nasir sebenarnya berdebat bagaimana dalam membentuk suatu bangsa. Nah, tapi bagi politikus ini dibelokkan menjadi suatu perdebatan politik. Nah, Soekarno sebenarnya sama Nasir itu kan kawan saja, biasa saja. Nah, itulah kelebihan dari tokoh-tokoh pergerakan. Nah, itu terjadi di mana? Itu terjadi di Sumatera Utara. Nah, itu dimuat dalam Panji Islam ya, dalam Panji Islam, sebuah majalah terkemuka Sumatera Utara. Jadi ada beberapa koran terkemuka itu di majalah dan koran. Yang pertama Panji Islam, Pedoman Masyarakat, di sana ada Hamka. Nah, kemudian ada Pewarta Deli yang berdiri tahun 1910, yang kemudian editornya adalah orang pertama yang menjadi wartawan profesional, itu Adi Negoro. Nah, ini sangat penting ya. Jadi Pewarta Deli itu juga suatu sangat maju ya. Kalau kita lihat dari foto-fotonya, itu adalah orang yang sangat modern, yang menggunakan mesin modern. Nah, itu bahagian dari kembangan dari Sumatera Utara. Nah, di Sumatera Utara juga terjadi perkembangan fisik, nah perkembangan organisasi sosial, dan banyak perkumpulan kebangsaan, etnik dan sebagainya. Nah, semua itu adalah untuk membentuk sebuah identitas. Nah, identitas yang kemudian bermuara kepada kebangsaan. Walaupun mereka awalnya berangkat dari etnik, tetapi kemudian mereka masuk kepada identitas kebangsaan. Nah, itulah yang dibentuk oleh media. Jadi di sini peran media sangat penting. Nah, kini
kita masuk kepada Bapak Tuan HM Menulang. Nah, kemunculan Pak HM Menulang, nah ini juga satu bahagian dari sebuah perkembangan di Sumatera Utara ya, di mana Sumatera Utara adalah sebuah wilayah perkebunan besar ya, di mana banyak investor-investor yang masuk sejak abad 19 sebagai bahagian dari politik liberal di Indonesia. Nah, kemudian ada izin yang diberikan secara nyata oleh kesultanan dan bangsa-bangsawan daripada kerajaan di Sumatera Utara, tetapi punya dampak yang berat kepada masyarakat. Nah, ini yang dikritik juga oleh HM Menulang dan juga oleh Tan Malaka, di mana ketika perkebunan itu berkembang dengan pesat, tetapi pada satu sisi mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan pada rakyat ya. Nah, jadi saya lihat perjuangan Tuan Menulang pada satu sisi itu sejalan dengan perjuangan Tan Malaka. Nah, kalau kita lihat dalam buku catatan Malaka ya, tentang kesaksian Tan Malaka tentang Sumatera Timur,